Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sobter dimanapun berada? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, sebelum dimulai ceritanya, bantu tekan tombol like terlebih dahulu dan berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Gas. Bab 49. Mereka bodoh. Malam menyelimuti kota Zen. Di sepanjang jalan panjang kota Jintan, bendera warna-warni berkibar dan kembang api berkibar terang ke langit. Bagi komunitas bisnis Canceng, malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Kota Pantai Emas milik keluarga kaya Huang nomor 1 dibuka, dan ulang tahun ke-80 Tuan Huang menarik banyak perhatian. Sebuah arena setinggi lebih dari 10 meter telah didirikan di alun-alun, dan hijau, di titik tertinggi telah digantung tinggi. Huang Yuhai berdiri di depan ring, melihat ke atas, ekspresinya menunjukkan antisipasi. Dia telah menanggung penghinaan karena berlutut di Tianhao Bar demi hari esok. Audio milik Huang Software Xiu Channel. muncul, satu kepala lebih tinggi dari Huang Yuhai. Saudaraku, kami telah mengatur seseorang untuk menjemput Dao Zun. Kilatan cahaya melintas di mata Huang Yuhai, dan dia terus melihat ke arena Kaiking. Itu adalah arena yang tidak beraturan dan rumit. Di arena, seorang pria sedang menari seekor singa, terbang lurus ke atas. Paman Sisiong benar-benar layak menjadi raja singa kota Chan. Huang Xiu juga mengangkat kepalanya dengan mata menyala-nyala. Paman Sisiong pasti bisa mengalahkan singa pada upacara pemetikan hijau besok. Meskipun akan ada ratusan singa yang bersaing untuk meraih kejayaan besok, jika dihitung mundur, hanya ada sedikit orang yang bisa bersaing dengan Paman Sisiong. Huang Yuhai tersenyum dan dalam suasana hati yang baik balas dendam pada Chu Chen. Tapi dia juga bisa memanfaatkan kompetisi kebangkitan singa. Membuat rejeki nomplok, Siu. Izinkan saya menceritakan sebuah lelucon. Xia Bei bertaruh 1 juta hari ini pada keluarga Song untuk memenangkan kejuaraan. Keluarga Song memenangkan kejuaraan. Huang Xiu tercengang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, tuan mana yang diundang oleh keluarga Song untuk membantu? Itu hanya beberapa anak muda. Huang Yuhai tertawa keras. Saya telah mengenal Xia Bei selama beberapa tahun, tapi saya tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa Xia Bei sebaik Long Yang. Sekarang dia terobsesi dengan Chu Chen, dan dia tidak akan ragu untuk menyerah. Saya telah menghabiskan jutaan untuk menyenangkan Chu Chen. Saya sudah membiarkan orang menyebarkan berita. Setelah malam ini, semua orang akan tahu bahwa keluarga Xia telah dipermalukan oleh Xia Bei, dan keluarga Xia juga ingin memasuki pasar farmasi Canceng, sulit untuk mencapai langit. Ini Chu Chen lagi. Huang Xiu mengangkat kepalanya dan melihat ke King di atas arena. King, yang dipilih juga ditulis oleh Chu Chen. Saya ingin tahu tentang siapa dia. Seseorang dari keluarga Song mengirimiku pesan. Ekspresi Huang Yuhai menunjukkan sedikit geli. Tulisan tangan Chu Chen sama sekali tidak ditulis olehnya. Tetapi seseorang memberikannya kepadanya. Besok, dia akan kehilangan muka karena ini. Di atas panggung, singa yang bangkit melompat tinggi dan melintasi busur tertinggi. Matahari terbit di timur, keluarga lagu, Chu Chen dan Song Yan berjalan ke aula berdampingan, dan yang lainnya sudah menunggu. Ayo pergi,
Song Changqing melirik Chu Chen dan kemudian berbicara. Sebelum masuk ke dalam mobil, Song Xieyang memanggil Chu Chen dan berbisik, kamu harus ingat, jika memang benar tulisan tanganmu yang terpilih sebagai king, kamu tidak boleh menonjolkan diri, lagi pula itu bukan bagaimanapun juga ditulis olehmu. Chu Chen mengangguk, saya mengerti ayah. Song Xieyang ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia terpaksa menahannya oleh kata ayah Chu Chen. Dia selalu merasa bahwa kedua kata ini sangat kasar ketika diucapkan di mulut Chu Chen. Dengan senandung lemah, Song Xieyang segera masuk ke dalam mobil. Keluarga Song Muyang sudah menyiapkan mobil lain. Saya meminta orang-orang untuk menyelidikinya dengan cermat, tetapi tidak ada jejak bahwa Dao Zhangzhang masih di Canceng. Pertama kali Song Qingying masuk ke dalam mobil, dia berbicara dengan suara yang dalam, menatap mobil di depannya dengan tatapan sinis. Lihat, hari ini adalah hari di mana Song Qiyu akan mati. Song Xieyang pasti akan menjadi gila setelah Song Qiyu mati. Mata Song Muyang menunjukkan kegilaan. Dia dan Song Xieyang telah berjuang sepanjang hidup mereka, dan kali ini, dia harus menang. Di jalan Jintan Long, terjadi antrian panjang mobil pada pagi hari. Yang diundang untuk menghadiri grand opening ceremony Golden Beach City semuanya adalah para pebisnis asal Canceng. Selain itu, tak terhitung banyaknya penonton yang ikut bersenang-senang dan menyaksikan di luar area grand ceremony. Setelah keluarga Song tiba, mereka menemukan tempat duduk. Song Qing, wanita muda kedua dari keluarga Song, bergegas datang. Dia dan suaminya, Zhou Jian, adalah perwakilan dari keluarga Zhou. Ramalan menunjukkan bahwa hari ini, keluarga Song mungkin dalam masalah. Sesuatu telah terjadi. Song Qing merendahkan suaranya, tidak berani membiarkan orang lain mendengarnya. Wajah Song Xieyang sedikit berubah warna. Guru Tao Qingfeng adalah satu-satunya murid Tao Zhang yang tersisa di Canceng. Song Xieyang secara alami sangat percaya pada guru Tao Qingfeng. Xiao Qiyu, kamu harus berhati-hati, Song Xieyang memperingatkan. Song Qiyu mengenakan seragam pelatihan hari ini. Dia penuh energi muda dan agung. Dia tersenyum percaya diri dan berkata, jangan khawatir, saya akan bersiap-siap dulu. Mata Song Xieyang kembali tertuju pada Chu Chen. Perubahan terjadi di keluarga Song. Hanya ada dua kemungkinan. Selain kompetisi kebangkitan singa Song Qiyu, itu adalah karakter Chu Chen. Pada saat ini, banyak orang yang hadir tanpa sadar mengangkat kepala, melihat hijau yang tergantung di titik tertinggi, dan berspekulasi satu demi satu. Suasana di lokasi kejadian menjadi semakin semarak. Hampir semua tokoh keluarga kelas berat di komunitas bisnis Canceng ada di sini. Posisi yang diberikan oleh keluarga Song relatif rendah. Bagaimanapun, kejayaan keluarga Song sudah lama berlalu. Chu Chen mengangkat kepalanya dan melirik, kamu keluarga Ye Sao Huang. Keluarga Rong, Rongdong, keluarga Qian, Qian Busao. Hampir semua orang yang tersinggung dalam beberapa hari terakhir ada di sini. Yang mengejutkan Chu Chen, dia melihat sosok yang dikenalnya di satu sisi. Seorang gadis tanpa rasa khawatir. Tanpa diduga, Xing Luomen dan keluarga Huang juga memiliki hubungan keluarga. Chu Chen berkata pada dirinya sendiri, lagi pula, masih ada hubungan dekat.
Kursi Wuyu ada di 3 baris pertama, yang jelas jauh lebih baik daripada kursi keluarga Song. Wuyu jelas juga sedang mencari lokasi Chu Chen, dan dia kebetulan melihat ke arah Chu Chen tersenyum dan mengangguk. Wuyu langsung berbalik, meskipun pria ini menunjukkan rahasia jimat ajaib kecilnya, tidak dapat dimaafkan untuk mengaku sebagai master di depannya. Wuyu merasa sedikit bosan, dia tidak tertarik dengan acara seperti ini. Hanya saja kakek juga tidak mau datang, jadi dia memaksanya untuk datang. Wuyu merasa tidak banyak keuntungan dalam situasi ini. Xia Bei ada di sini, kata Lin Simping tiba-tiba. Xia Bei, perwakilan keluarga Xia di Yangcheng, secara alami ditempatkan di dekat bagian depan. Namun, setelah Xia Bei mengangkat kepalanya dan meliriknya, dia berjalan lurus menuju Chu Chen dan duduk di sebelah Chu Chen tempat dengan orang ini. Bar. Setelah Xia Bei duduk, dia mendekati Chu Chen dan merendahkan suaranya. Saya bertaruh 200.000 pada Master Huang Xixiong. Saya akan mempertaruhkan milik Anda untuk Anda. Jika Anda ingin bertaruh sedikit pada Master Huang Xixiong, saya dapat meminjamkan Anda lebih banyak lagi. Chu Chen melirik ke arah Xia Bei dan berkata, Saudara Bei, bukankah menurutmu begitu kamu muncul, akan ada banyak tatapan aneh padamu? Xia Bei memalingkan muka dan berkata dengan marah, karena kamu, Chu Xiaomi, tadi malam ada rumor bahwa untuk menyenangkanmu, aku menghabiskan jutaan dolar untuk membeli keluarga Song untuk memenangkan kejuaraan. Sekarang menurutku semua orang melihatnya seperti bodoh. Pegang saja aku. Chu Chen mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum tipis. Jika keluarga Song memenangkan kejuaraan pada akhirnya, itu akan membuktikan bahwa merekalah yang bodoh. Bab 50. Pertarungan 100 singa. Xia Bei memutar matanya dan terlalu malas untuk berbicara dengan Chu Chen. Dia tidak menganggap semua orang bodoh. Dari sudut pandang Xia Bei, 1 juta milik Chu Chen telah lama terbuang sia-sia. Xia Bei tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Song Yan, yang duduk di sebelah Chu Chen, dan menghela nafas dalam hati, bangun untuk memegang kekuatan dunia, mabuk dan berbaring di pangkuan seorang wanita cantik. Xiao Chen jelas menyukai itu. Yang terakhir. Xiao Chen, apakah kamu benar-benar tidak akan menebus keluarga Huang? Xia Bei masih merasa sedikit kasihan dengan 1 juta milik Chu Chen. Chu Chen tersenyum ke samping dan berkata, Saudara Bei bisa menggantikan keluarga Song. Xia Bei, di sebelah arena barongsai terdapat panggung yang akan menampilkan pertunjukan lagu dan tari upacara pembukaan kota Pantai Emas hari ini, upacara pembukaan, dan lain-lain. Suasana kini semakin meriah. Selain perwakilan dari seluruh lapisan masyarakat di Changcheng yang diundang untuk menghadiri upacara tersebut, penonton di luar juga semakin banyak. Semua orang menantikannya, upacara pembukaan, lomba memetik pemuda, dan singa bersaing memperebutkan kejayaan. Orang-orang dari keluarga Huang juga datang satu demi satu untuk menjamu para tamu. Pengaruh keluarga Huang di Changcheng benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak diragukan lagi. Xia Bei mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Ada begitu banyak orang yang datang. Saya kira semua orang terkenal dari semua lapisan masyarakat adalah orang-orang di sini. Chu Chen tidak menyipitkan matanya, dan pada dasarnya dia tidak mengenalinya.
Ia juga memahami mengapa setiap keluarga mempersiapkan kompetisi memetik remaja hari ini. Selama dia bisa memenangkan hadiah pertama dalam satu kesempatan, dia tidak hanya akan diberi penghargaan oleh keluarga Huang, tetapi juga bersinar di bawah perhatian seluruh kota. Hari ini, Saudara King He King Ying pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Xiao Qiu. Song Mu yang duduk di sebelah Song Changqing. Saya harap Xiao Qiu dapat membuat gebrakan dan membawa kejutan bagi keluarga Song. Song Changqing mengangguk. Oke. Song Xieyang sedikit mengernyit dan melirik Song Muyang. Dia tidak tahu obat apa yang Song Muyang jual di labunya. Tidak mungkin Song Muyang tiba-tiba memilih menyerah. Suara penonton tiba-tiba menjadi antusias. Semua orang melihat ke atas dan melihat ke satu arah. Tuan Huang ada di sini. Di karpet merah ratusan meter, sekelompok orang datang. Orang tua di kepala memiliki gaya berjalan yang mantap, semangat yang kuat, dan aura ketenangan dan otoritas pada dirinya. Pemandangan yang awalnya semarak tiba-tiba menjadi sunyi, dan semua mata tertuju pada lelaki tua itu. Orang nomor satu di dunia bisnis Canceng, sosok legendaris, ayah dari keluarga Huang, Huang Jianghong. Dia memiliki terlalu banyak gelar kelas berat di tubuhnya, dan dia mengenakan lingkaran cahaya dan menarik perhatian seluruh kota. Di belakang Tuan Huang, 7 orang berjalan berdampingan, samar-samar menunjukkan aura jahat. 7 jenderal gerbang kuning, masing-masing dari 7 bersaudara keluarga Huang mampu dan bertanggung jawab atas bisnis keluarga Huang, dan tidak pernah ada rumor perselisihan. Lebih banyak orang di Canceng akan menyebut guru ketujuh dari Huang Men sebagai guru ketujuh dari keluarga Huang. Tuan Huang berjalan ke atas panggung sendirian, melihat sekeliling penonton, tersenyum, menangkupkan tangannya dan berkata, "Saya membuat semua orang menunggu." Upacara pembukaan kota Jintan menarik banyak perhatian. Pidato Tuan Huang tentu saja menjadi fokus para hadirin. Tidak ada yang tidak sabar dan semua orang mendengarkan dengan cermat. Akhirnya, Tuan Huang mengangkat kepalanya dan melihat ke arena di sisi lain. Puncak dari upacara hari ini adalah 100 singa memenangkan Liga Pemuda. Sebulan yang lalu, saya mengadakan kompetisi untuk anak muda dari seluruh kota dan menerima banyak karya bagus, dan akhirnya terpilih. Ya, saya juga sangat menyukainya. Setelah upacara King, saya juga ingin mengundang penulis King ini untuk pulang bersama setelah jamuan makan. Kita bisa berdiskusi tentang sapuan kuas lukisan dengan satu sama lain. Begitu dia selesai berbicara, mata banyak orang berbinar. Sangat bersemangat, harus dipilih, memenangkan hati lelaki tua keluarga Huang sama dengan mencapai langit dalam satu langkah di kota Chan. Ini lebih menarik daripada imbalan materi apapun. Namun, pada saat ini, ekspresi keluarga Song Changqing dan lainnya sedikit sedih. Dalam pandangan Song Changqing, kaligrafi Chu Chen juga berpeluang terpilih sebagai hijau, namun kaligrafi tersebut ditulis oleh Tuan Muda Xia Bei. Jika Chu Chen benar-benar terpilih, menurut apa yang dikatakan Tuan Huang, Chu Chen pasti akan mengungkapkan rahasianya begitu dia kembali ke rumah Huang. Song Yan juga menjadi gugup, tanpa sadar mengepalkan ujung bajunya, dan pada saat yang sama berbisik, "Kuharap bukan kamu yang terpilih." Chu Chen melirik Song Yan dan berkata,
sayang, kenapa kamu tidak percaya padaku? Song Yan, sepertinya selain dia, siapa lagi yang percaya pada Chu Chen? Boom, 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 tiba-tiba terdengar suara gong dan genderang di tempat kejadian, mengguncang langit dan bumi. Setiap bunyi gong dan kendang mempunyai perasaan yang menyambar jiwa. Inilah gendang kebangkitan singa, yang memiliki daya tarik unik selama ribuan tahun. Warisan budaya nasional, suara seperti itu selalu membuat orang merasa beresonansi dengan darah. Pertarungan antara 100 singa sungguh seru. Xia Bei sepertinya tidak mampu menahan darah yang mendidih di hatinya. Xia Bei merasa sedikit menyesal karena dia tidak bisa berada di sana. Kepala singa digerakkan ke depan Tuan Huang. Tolong Tuan Huang tatap mata Raja Singa. Sebuah suara terdengar. Tuan Huang tampak penuh, tersenyum keras, dan melangkah maju dengan kuas tulis hitam di tangan. Saat Raja Singa diberi anggukan, suara genderang membubung tinggi ke langit. Yang akan datang, di bawah getaran ledakan gong dan genderang ini, banyak orang yang penuh energi, darah mereka terpompa, mata mereka bersinar, dan mereka melihat ke satu arah. Di depan arena terdapat ruang terbuka. Banyak rintangan yang ditempatkan antara ruang terbuka dan arena. Ini semua merupakan rintangan yang menghalangi laju kebangkitan singa. Tidak ada yang bisa menghentikan Raja Singa yang sebenarnya. Mata Huang Jianghong berkobar saat dia melihat tim kebangkitan singa masuk satu demi satu. Masing-masing singa yang bangkit memiliki logo masing-masing kompi, dan sorak-sorai di tempat kejadian juga terdengar titik klimaks. Hanya ketika 100 singa bersaing untuk menonjol dan mencapai puncak barulah seseorang bisa menjadi Raja Singa Timur yang sebenarnya. Chu Chen melirik Song Yan, yang berada di sampingnya. Dia sedikit bersemangat saat ini, menatap dari dekat singa yang bangkit memasuki arena. Dikatakan ada 100 singa yang berkompetisi, tetapi kenyataannya, ada lebih dari 100 tim yang berpartisipasi dalam kompetisi pemuda. Xia Bei berkata tanpa mengedipkan mata, sangat bersemangat, kompetisi semacam ini benar-benar terlalu sengit. Singa Xiao Qiu, Song Xieyang dan yang lainnya tiba-tiba berseru. Setiap tim kebangkitan singa akan diperkenalkan saat mereka memasuki venue. Di panggung di satu sisi, Huang Jianghong melihat ke bawah dari posisi tinggi, memandangi singa yang mengesankan dengan harapan yang sama di dalam hatinya. Katakan padaku, apakah hari ini ada singa yang dapat menimbulkan masalah bagi si Xiong? Nada suara Huang Jianghong juga menunjukkan kepercayaan yang besar pada Huang Xiong. Adegan persaingan 100 singa akan sengit dan kacau pada saat yang sama. Di belakangnya, Huang Wuye berkata dengan suara yang dalam, banyak tim mungkin datang dengan mentalitas ini. Dan ada juga ketidakpastian dalam kompetisi pemuda saat ini. Namun, maksud saya prosesnya. Jika kita melihat hasilnya saja, sama sekali tidak ada yang bisa menghentikan si Xiong untuk memenangkan kejuaraan. Bersambung.